Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah informasi yang luar biasa hari ini di belahan bumi di Timur Tengah, tepatnya di Palestina, maka sejenak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menolong saudara-saudara kita di sana. Sesungguhnya air sungai yang dalam itu tidak akan mampu menenggelamkan seorang bayi Musa yang berada di puncak kelemahannya. Akan tetapi laut yang tenang itu mampu menenggelamkan seorang Firaun ketika dia berada di puncak kekuasaannya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fi Filistin, Allahumma ansurna fi Filistin, Allahumma ansurna fi Filistin. Kita melanjutkan kajian kita, Bu, ya. Kajian kita tentang surat Al-Buruj. Silakan Bapak dan Ibu, kita sama-sama mentadabburi Al-Qur'an. Diambil Al-Qur'annya, buka surat Al-Buruj juz yang ke-30 ayat yang ke-17. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul junud Fir'auna wa Thamud balil ladina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Ayat ini, ayat yang ke-17 ini itu dimulai dengan kalimat tanya. Hal disebut dengan isim istifham yang diawali dengan huruf hal. Apakah? Hal ataka hadithul junud. Ata telah sampai kepada engkau. Apakah sudah sampai kepada engkau? Hal ataka hadithul junud. Hadis itu berita, kabar. Apakah telah sampai kepada engkau kabar tentang al-junud? Junud itu tentara. Jadi tentara itu di dalam bahasa Arab itu ada 3, Pak. Yang pertama disebut dengan jais. Yang kedua disebut dengan askar. Jadi kalau misalnya ada di tempat kita askar taking ya. Yang ketiga disebut dengan junud. Junud itu maksudnya adalah tentara profesional. Kalau yang disebut dengan jais atau askar itu tentara yang bercampur dengan tentara-tentara sipil. Misalnya ada di sana Satpol PP-nya, ada polisinya. Nah, itu namanya jais atau askar. Tapi kalau misalnya junud, ini memang benar-benar tentara
profesional. Kalau di negara kita disebut dengan TNI. Di dalamnya itu ada Kostrapnya, ada Kopassus, ada marinir gitu kan. Inggris menyebutnya M16, Amerika menyebutnya Navy SEAL ya. Begitu angkatan lautnya Pak ya. Itu adalah tentara-tentara profesional. Fir'aun wa Tsamud. Tentara siapa gitu? Tentaranya Fir'aun dan Tsamud. Jadi sekarang mari kita buka ceritanya, kita buka kisahnya. Jadi sekarang ini kita ibaratkan ini ada drone, kita naik drone dan kemudian kita bayangkan kita masuk ke masa lalu. Karena kisah Firaun ini itu adalah kisah yang terjadi diperkirakan 1200 tahun sebelum Masehi, kurang lebih seperti itu. Artinya kalau 1200 tahun sebelum Masehi berarti ditambah dengan tahun kita 2023 ada sekitar 3200 tahun kurang lebih masa yang lalu seperti itu. Dan Allah kisahkan kepada kita tentang Firaun ini. Ketika Allah mengisahkan kepada kita tentang Firaun ini, sesungguhnya surat ini, ayat ini itu turun kepada penduduk orang-orang kafir Mekah dan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Kenapa turun kepada mereka dan sampai kepada kita hari ini? Karena sesungguhnya di dalam kitab-kitab mereka kisah tentang Firaun itu juga terdapat. Dan kemudian ketika disampaikan kepada orang-orang Arab Quraisy di masa itu, karena sesungguhnya Samud ini adalah kaum dari bangsa nenek moyang mereka dahulu, yang mereka itu hidup di suatu daerah yang hari ini dikenal dengan nama Madain Soleh. Madain Soleh, tempat terkutuk di sana itu, tempat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya pemerintahan Arab Saudi sekarang di sana dibuatnya tempat wisata, Pak. Dibuat di sana itu tempat wisata, ada tempat penginapan, hotel gitu. Padahal di sana Rasulullah, kalau misalnya kita lewat sana, itu kalau bisa hindari lewat situ, kalaupun lewat sana jalan cepat-cepat gitu. Ini malah dibuatin tempat wisata. Masya Allah. Maka kemudian ketika kita membuka sejarah ini, sesungguhnya tentara-tentara Firaun ini adalah tentara-tentara yang sangat kuat. Di museum Mesir ataupun barangkali di literatur-literatur yang kita lihat, misalnya literatur daripada Atlas Sejarah Islam yang ditulis oleh Syekh Sami bin Abdullah Al-Maghlud, atau barangkali literatur yang kita lihat dari museum-museum Mesir yang ada tulisan-tulisan hieroglif itu, Pak, yang di batu yang kemudian dipahat dan tulisan itu terbenam gitu. Maka di sana mencatat gitu bagaimana kekuatan tempur daripada junud Firaun ini. Nah, jadi junud Firaun ini yang pertama yang ditulis dalam sejarah itu adalah ketika tentara-tentara profesional Firaun ini itu mengalahkan atau menghancurkan daripada bajak laut yang ada di Laut Mediterania. Laut Mediterania itu adalah laut antara benua Afrika dengan benua Eropa, tempat negara Italia dan Yunani di sebelah kirinya. Maka laut antara itu adalah Laut Mediterania, dan di sana banyak perompak di zaman dahulu. Firaun yang berkuasa di masa itu diperkirakan di dalam museum yang ditulis dengan tulisan hieroglif itu adalah Ramses II. Inilah Firaun yang terkenal bersama dengan pembantunya yang terkenal disebut dengan Haman. Maka dia kemudian mampu menghancurkan daripada perompak-perompak bajak laut ini. Sampai-sampai apa namanya, orang membuat film tentang bajak laut, Pak. Apa judul filmnya, Pak? Hah? Pirate of Caribbean ya.
Jadi sampai orang membuat seperti itu. Tetapi di masa dahulu itu yang terkenal itu adalah ketika Firaun ini, Ramses II ini menghancurkan daripada bajak laut yang ada di laut Mediterania ini. Yang kedua, kekuatan daripada pasukan ini. Ketika tercatat di dalam sejarah itu juga terjadi perang yang disebut dengan perang Kades. Kota Kades ini itu terletak antara Mesir dengan daerah atau bumi Syam gitu. Jadi di pertengahan itu, dan dia merupakan tempat lalu lintas perdagangan darat. Ketika orang berdagang, maka dia melewati daerah itu. Jadi tempat yang sangat strategis untuk debut. Sehingga kemudian pada waktu perang Kades ini, lawan yang dihadapi oleh Firaun ini adalah bangsa Hittites gitu. Nah, ini adalah lawan yang seimbang gitu. Sehingga kemudian ketika Ramses II ini selesai dia berperang di perang Kades itu, perang yang tercatat dalam sejarah itu menggunakan kereta-kereta kuda, Pak. Dan zaman itu dikenal dengan nama zaman perunggu. Orang menggunakan kereta kuda, kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda, kemudian di belakangnya ada 2 orang pemanah, satu orang pemanah, 1 orang pengendali kuda. Ibarat sekarang itu pansernya lah gitu, tanknya gitu kan, tank baja. Nah, itu adalah kekuatan yang luar biasa dimiliki oleh Ramses II ini. Maka kemudian sepulang daripada pertempuran Kades itu tercatat, Pak, Firaun itu kemudian, atau Ramses II itu kemudian dia ingin menjadikan dirinya itu sebagai keturunan dari dewa matahari, keturunan daripada dewa matahari, seolah-olah dia ingin mengatakan jadi perwakilan Tuhan di muka bumi. Orang yang seperti ini dengan kekuatan yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga sangat mudah Allah tenggelamkan dia ketika dia mengejar daripada Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi Bani Israel yang kita ceritakan ini, Pak, bukanlah Bani Israel yang ada sekarang ini. Karena Bani Israel di zaman Nabi Musa itu mereka beragama Islam, sama seperti kita, nabinya Nabi Musa. Silakan dibuka surat Yunus. Surat Yunus, surat yang kalau tidak salah surat yang ke-10, Pak ya. Allahu a'lam. Ayat yang ke-90 sampai dengan 92. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yunus, wa jawazna bi bani Israil al-bahr. Maka kami menyeberangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Bani Israil itu melewati lautan. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhum baghyan wa adwa. Maka kemudian Fir'aun itu mengikutinya dari belakang, baghyan wa adwa. Ada kalimat baghyan wa adwa. Kalimat ini kalau diterjemahkan, Fir'aun itu mengikuti dari belakang dengan bermaksud untuk membinasakan daripada Bani Israel. Maka kemudian Allah katakan baghyan wa adwa. Maka ketika Fir'aun itu kemudian diliputi oleh air dan dia mengejar daripada Bani Israel itu, ketika kemudian dia diliputi oleh air, maka kemudian dia berkata, apa katanya? Amantu. Yang kedua, annahu la ilaha illalladzi Bani Israil. Yang ketiga dia katakan, wa ana minal muslimin. 3 perkataannya. Nah, jadi sejarahnya kita bayangkan sekarang ketika Firaun itu mengumpulkan bala tentaranya, ketika Nabi Musa itu Allah perintahkan untuk membawa Bani Israel itu yang berjumlah 600.000 dalam tafsir itu, Pak. Berapa jumlahnya, Pak? 600.000 kurang lebih Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa. Firaun mengejar itu dengan jumlah kekuatan tentara mencapai 1 juta lebih,
sekitar 1,2. Ada riwayat mengatakan sampai 1,6. 1,2 juta tentara profesional, tentara pilihan itu tadi. Maka kemudian ketika pasukan ini berada di pinggir lautan itu, maka Nabi Musa yang sudah dahuluan itu datang sampai di lautan itu, di pinggir lautan itu, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Amin rib bi'asakal bahr. Bani Israel itu sudah ketakutan, Pak. Kata Allah, pukulkanlah tongkatmu itu ke dalam lautan. Maka ketika lautan itu dipukul, terbelahlah lautan itu menjadi 12 belahan. Dan semuanya itu kemudian membentuk pembatas yang tingginya kataudil nazim, seperti gunung yang amat tinggi. Kenapa terbelah menjadi 12 belahan? Karena Bani Israel itu berjumlah 12 suku. Berjumlah 12 suku. Dan semua masing-masing suku itu mendapatkan jalannya masing-masing. Silakan memilih jalan gitu. Dan satu suku itu yang terkenal sukunya dari keturunan Yahuda, Pak. Anak dari para Yakub yang bernama Yahuda, dan itu yang dinisbatkan kepada Yahudi hari ini. Maka ketika kedua belas suku ini sampai ke seberang, Allah katakan, fa'atba'ahu fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa. Begitu kedua belas suku ini sampai ke seberang lautan, Fir'aun kemudian mengikuti dari belakang baghyaw wa adwa. Dengan maksud apa? Baghyaw wa adwa itu, Pak, itu menyimpan dendam, menyimpan keinginan, menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa, penzaliman atau penindasan. Kalau dapat nanti, aku bahasa Minangnya itu, Pak. Bahasa Jawanya apa, Pak? Dapik lah Pak Jawa. Dipangan, Pak? Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi baghyaw wa adwa itu ketika Fir'aun itu mengejar, maka tersimpan di dalam hatinya seperti itu, keinginan yang tersimpan begitu. Fa'atba'ahu, maka kemudian Fir'aun itu kemudian mengejar dengan kondisi seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan air yang membentuk seperti gunung itu kemudian Allah temukan kembali sehingga kemudian bertepuk dia. Maka ketika air itu bertepuk, ketika air itu meliputinya, gharaqa, di sana ada ayatnya gharaqa. Ketika air itu meliputinya dan kemudian nyawanya terasa sudah hampir mati saat itu, maka kemudian dia berkata, apa katanya? Yang dia katakan yang pertama adalah saat kematian itu mau datang, malaikat maut itu mau datang untuk mencabut nyawanya, tidak ada satu orang pun yang melihat peristiwa di kejadian ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menceritakan kepada Nabi dan sampai kepada kita kejadian yang sesungguhnya terjadi di tengah lautan itu. Ketika air bertepuk, ketika Fir'aun mau ditenggelamkan, maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa katanya? Amantu, aku beriman sekarang. Tidak ada jawaban. Dia katakan yang kedua, annahu la ilaha illalladzi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tidak ada jawaban. Yang ketiga dia katakan, annahu wa annahu muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Sekarang ini aku menjadi orang muslim. Tidak ada juga jawaban. Maka ayat berikutnya Allah katakan, al-ana. Jadi panjang alnya itu, Bu. Cara membacanya itu silakan di tengah Al-Qur'annya. Panjang sih kita membacanya.
Al-ana, sekarang baru engkau beriman. Wa qad kunta qablu asaita, bukankah sebelumnya itu engkau dalam keadaan orang yang durhaka dan kemudian menjadi orang yang minal mufsidin, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Apakah keimanan seperti itu diterima lagi, Pak? Tidak. Jadi kalau misalnya nyawa itu sudah ghir, sudah ditenggorokan, taubat itu tidak diterima lagi. Andaikan Fir'aun ini ketika dia sebelum menyeberangi Laut Merah itu, dan kemudian dia masih berada di Mesir, di istananya, dia mengucapkan perkataan ini, dia beriman kepada Allah dan dia bertaubat. Apakah taubatnya diterima, Bu? Diterima taubatnya. Tetapi ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, maka taubat itu tidak diterima lagi. Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini falyauma nunajjika bibadanika, kami angkat gitu. Jadi kalau misalnya diterjemahkan diselamatkan, Allah tidak menyelamatkan dia. Kalau diselamatkan tidak mati dia kan, tetapi Allah angkat jasad dia itu. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi orang di kemudian hari. Jadi saksikanlah Pak, jenazah Fir'aun ini itu ada di Museum Mesir hari ini. Ketika orang-orang kemudian melakukan penelitian, jenazah ini ditemukan, mumi ini ditemukan itu sebelum tahun atau abad 1900-an. Ketika kemudian mumi ini itu dilakukan penelitian pada tahun 1970-an kalau tidak salah, 75. Yang meneliti itu adalah seorang profesor dari Perancis, ahli dokter yang ahli penyakit dalam, namanya Profesor Maurice Bucaille. Beliau melakukan penelitian. Hasil penelitiannya itu mengakibatkan dia masuk Islam, karena dia tidak menemukan jawabannya kecuali di dalam Al-Quran. Dicari Bible nggak jumpa, Bu. Dicari Alkitab nggak jumpa. Dicari literatur sejarah nggak jumpa gitu. Apa yang ditemukan? Yang pertama, ketika dia melakukan penelitian terhadap kulit daripada jenazah ini, sekujur tubuhnya itu ditemukan butiran-butiran garam. Berarti mayat atau jenazah ini mati dalam keadaan tenggelam di dalam lautan. Ketika diteliti bagian dalamnya, jantung, maka ditemukan sesuai dengan ilmu yang dia miliki, orang ini mati dalam keadaan shock, dalam keadaan stres atau shock yang sangat luar biasa. Maka ketika dia menemukan jawabannya di dalam Al-Quran, karena Al-Quran lah yang menceritakan proses meninggalnya Firaun ini, proses matinya Firaun ini, maka sang profesor ini, Maurice Bucaille ini masuk Islam dan dia menulis buku Bible Quran dan Sains Modern. Itu bukunya. Diceritakan di sana semua bagaimana dia masuk Islam. Hari ini tempat daripada penyeberangan bala tentara atau Nabi Musa bersama dengan Bani Israel dari kejar oleh Firaun ini, hari ini Pak, itu dibuat kota baru rencananya oleh raja yang berkuasa sekarang di Arab Saudi, pangeran yang berkuasa. Nama kotanya Neom, berbentuk persegi panjang, yang panjangnya sekian kilo, lebarnya sekian meter gitu, sekian kilo gitu, bentuknya persegi panjang.
Nama kotanya Neom, kota modern yang spektakuler sedang dibangun. Di mana itu? Pas di tempat lokasi penyeberangan daripada Nabi Musa. Di sana ada jejak sejarah. Dari mana orang tahu? Karena di tengah laut tadi tempat penyeberangan itu, orang menemukan di sana bangkai-bangkai daripada kereta perang bekas daripada Firaun di zaman dahulu, ditemukan orang di lautan itu. Sekarang kita lihat, ketika Nabi Musa memukulkan tongkat itu, dan kemudian Bani Israel itu menyeberang semuanya. Setelah sampai di seberang semuanya, dan Firaun bersama dengan bala tentara yang berada di tengah, berkatalah orang-orang Bani Israel ini, apa katanya kepada Nabi Musa? Pukulkan kembali tongkat kamu itu, wahai Musa. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka melihat ketika tongkat itu dipukulkan, laut terbelah. Dalam pikiran mereka, ketika tongkat itu dipukulkan kembali, maka lautan itu kembali akan menutup. Apa kata Allah? Kata Allah, jangan pukulkan kembali tongkatmu itu, wahai Musa. Wa utrukil bahra harwan. Biarkan lautan itu dia kembali bertemu. Innahum jundun mu'rabun. Sesungguhnya mereka itu adalah tentara yang ditenggelamkan. Nah, jadi begitu tentara itu ditenggelamkan, orang-orang Bani Israel ini melihat semuanya itu, Pak. Berapa jumlah tentaranya? 1,2 juta. Tenggelam semuanya seperti itu. Jadi orang-orang Bani Israel itu ketika mereka sampai di seberang itu, mereka sangat gembira dan ketakutan gitu. Ketakutan apa? Karena para tentara itu belum tenggelam dan mereka datang menuju ke tempat mereka. Sehingga dalam keadaan histeris dia berkata, pukulkan kembali tongkat kamu itu, wahai Musa. Tapi apa kata Allah? Jangan pukulkan. Apa hikmah di balik ini, Pak? Apa hikmah di balik kalimat ini? Hikmahnya adalah bukan tongkat itu yang membuat lautan terbelah, dan juga bukan tongkat itu yang membuat lautan itu kembali bertemu. Siapa, Pak, yang membuat lautan terbelah? Allah. Ini dia. Jadi ini yang mesti kita pegang. Mestinya semua itu adalah karena Allah yang menjadikan seperti itu. Maka tenggelamlah semua pasukan tersebut, semua tentara profesional itu yang disebut dengan al-junud. Nggak ada itunya tuh, Pak. Kalau Kopaska, Marinir atau apa namanya begitu kan, M16 US, nggak ada itu, Pak. Tenggelam semuanya, habis. Sehingga sejarah mencatat masa keemasan daripada kerajaan Mesir ini ketika 600.000 orang keluar dari kota, 1,2 juta orang tenggelam. Apa yang terjadi dengan kota itu, Pak? Negara itu kosong kan, Pak? Boleh dikatakan kalaupun ada penduduk yang tinggal, mungkin ibu-ibu, perempuan atau anak kecil, maka disitulah kemunduran daripada kerajaan Firaun di masa itu, Mesir di masa itu. Yang kemudian sejarah yang mencatat bahwasanya kekuasaan itu Allah pergilirkan. Apa yang terjadi? Nanti Allah akan mengirim utusan nabi lagi yang bernama Daud. Daud kemudian mengalahkan Jalut, membentuk kerajaan di mana, Pak? Di Palestina. Dari sana kemudian Daud mempunyai anak namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kemudian membuat kerajaan itu menjadi sangat besar, dan semuanya itu adalah orang Islam. Semuanya orang Islam tuh, Pak. Sama seperti kita. Kalau misalnya misal Pak ya, jika mereka semua itu orang Islam dan tetap berada di Palestina itu, tetap berada di sana di Palestina itu sampai dengan hari ini,
Apa yang terjadi Pak ketika datang Nabi Muhammad mereka kemudian memeluk agama Islam? Apa yang terjadi Pak? Yang ada adalah masjid-masjid akan banyak. Masjid Al-Aqsa tidak akan dibakar. Di bawahnya tidak akan dibuat terowongan untuk menghancurkan masjid itu. Yang akan terjadi adalah persaudaraan daripada sesama kita, sesama Islam. Itu yang akan terjadi. Tetapi setelah Nabi Sulaiman itu wafat, kerajaan yang besar itu kemudian terbelah menjadi dua. Satunya itu adalah kubu daripada keturunan Yahuda itu tadi, yang hari ini kita mengenal dengan nama Yahudi. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penyampaian yang disampaikan oleh Syekh Mutawali Sya'rawi, dan kajian beliau yang disampaikan ini, beliau sudah meninggal Pak. Kajian ini yang beliau sampaikan ini pernah dilarang di TV-TV Arab atau di TV Mesir berapa itu. Apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan pengusiran, takdir Allah berlaku kepada orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini. Setelah mereka membangkang gitu, mereka membunuh para nabi-nabi, kemudian merubah isi Taurat itu kelakuan mereka. Mereka kemudian membunuh para nabi-nabi. Setelah mereka kemudian melakukan pembangkangan seperti itu, maka kemudian ketika Umar bin Khattab datang di dalam pembebasan tanah Palestina itu, maka itu adalah, kata para ahli sejarah dan tafsir, itu adalah bentuk pengusiran yang pertama kali yang terjadi untuk mereka, dan mereka akan berdiaspora di muka bumi ini, dan ia akan tersebar kemana-mana tanpa memiliki tanah. Maka kemudian orang ini, bangsa ini, dia akan berkumpul sekali lagi di tempat yang sama, di tanah yang sama. Ketika mereka berkumpul sekali lagi di sana, maka akan terjadi penghancuran sekali lagi. Ketika penghancuran sekali lagi itu terjadi, maka penghancuran itulah awal daripada kemudian datangnya tanda-tanda kiamat besar. Nah, jadi kita sebenarnya ini Pak, Allahu a'lam begitu. Kondisi hari ini sangat perlu kita cermati gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya dikumpulkannya mereka itu kembali ke sana dalam keadaan bercerai-berai di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana begitu. Kalau kemudian mereka ingin dihancurkan oleh kaum muslimin, bagaimana cara menghancurkan orang yang tercerai-berai itu, Pak? Tidak bisa, karena mereka berada di mana-mana. Lantas, apa takdir Allah yang berlaku? Takdir Allah yang berlaku adalah Allah kumpulkan mereka kembali di sana. Berkumpullah mereka kembali di sana dengan mendirikan negara Yahudi Raya itu. Perjanjian Balfour yang ditandatangani oleh Inggris, dibantu dengan Inggris Raya waktu itu, maka kemudian mereka mendapatkan sedikit tanah di sana yang dibantu oleh orang kaya. Orang kaya itu bernama Rothschild waktu itu. Maka kemudian mereka menjadi penjajah yang lama kelamaan tanah itu semakin membesar sampai dengan hari ini. Maka datanglah mereka kemudian berkumpul di sana. Maka kata Syekh Mutawali Sya'rawi, dikumpulkannya mereka di sana itu adalah dalam rangka untuk penghabisan terakhir, sehingga setelah itu tidak akan ada lagi mereka di atas muka bumi. Buka surat Al-Isra ayat 4 dan 7. Hamba-hamba Allah itu akan datang ke sana. Hamba-hamba Allah akan datang ke sana sampai kemudian ketika penghancuran itu terjadi, orang-orang Yahudi ini mereka menanam pohon yang disebut dengan pohon gorkot. Hari ini pohon sangat banyak tumbuh di sana. Tidak ada satu pun yang bersembunyi kecuali mereka bersembunyi di pohon gorkot itu. Kalau mereka bersembunyi di batu, di rumah-rumah atau di pohon lain selain daripada pohon gorkot, maka batu akan berkata, rumah akan berkata, kayu akan berkata bahwasanya di sana ada Yahudi yang bersembunyi. Kecuali pohon gorkot.
Pohon rokok itu tidak akan berkata-kata, dan dia adalah sejenis pohon yang tumbuh di daerah Uhud itu yang punya duri, dan tingginya itu cukup tinggi, bahkan bisa mencapai tinggi masjid kita ini. Itulah tempat persembunyian mereka nanti. Dan ingat, hadis Nabi mengatakan perang akhir zaman itu berada di daerah Amak dan Dabik. Tempat ini terletak di daerah dekat dataran tinggi Golan yang mengarah sedikit ke arah Lebanon atau Suriah, berdampingan dengan Israel hari ini. Sangat dekat dengan itu. Itu adalah pertempuran terbesar di akhir zaman nanti yang akan terjadi. Pertempuran terbesar yang sangat spektakuler yang diceritakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita kalau sudah menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, Pak, Allahu alam, kita nggak tahu kan Pak ya. Kalau sudah mulai kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, apalagi hari ini, apa yang kita lakukan, Pak? Badiul amal, perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Tidak ada lagi, Pak. Perbanyak ibadah kita, ibu-ibu, perbanyak ibadah kita. Perbanyak ibadah kita. Bila perlu di rumah kita itu buatkan suatu tempat gitu. Walaupun tidak dibuat pakai beton begitu, tapi cukup mungkin dibatasi di lantainya gitu. Buatkan satu tempat sebesar tempat kita sholat. Maka jadikanlah itu sebagai mihrab kita. Sebagaimana Maryam adalah ibunya dari Nabi Isa, yang kemudian beliau itu senantiasa bermunajat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di mihrab. Jadi ada mihrab. Buatkanlah tempat di sana sedikit di kamar kita atau di rumah kita, tempat kita salat malam di sana. Baca Quran di sana. Ada dibuat, Bu? Ada dibuat, Bu? Kalau enggak belum buat dari sekarang. Tempatnya sedikit saja. Jadikan itu kita berazam, ini mihrab kita. Salat malam di sana, baca Quran di sana, berjenak-jenak dengan Allah Subhanahu wa taala di malam-malam kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Insyaallah ini tentang Fir'aun baru, Bu ya. Wa Samud, tentang Samud insyaallah kita sampaikan bulan depan. Itu berkaitan dengan surat Asy-Syam. Jadi sekalian aja nanti surat Asy-Syam lanjutannya insyaallah. Mohon maaf kepada Ibu jika ada yang salah, kami mohon ampun kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Silakan pertanyaan pertama. Berapa saya? 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Saya yang bertanya atau? Ini bertanya dulu. Oh iya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Singkat. Apa hubungannya perang dunia ketiga atau perang terakhir Imam Mahdi, kelahiran Imam Mahdi? Kata Bapak tadi itulah terakhir memusnahkan kaum Yahudi. Terima kasih. Ya. Jadi perang akhir zaman itu, Bu, Pak, itu umat Islam ini disatukan, Pak. Siapa yang mempersatukan? Yang mempersatukan adalah Imam Mahdi. Dan itulah yang menjadi pemimpin kita nanti. Bagaimana ciri-ciri kedatangannya? Ini menarik. Ciri-ciri kedatangannya itu, beliau itu, Pak, beliau itu diburu, Pak. Jadi kalau misalnya kita dengar berita, ada orang diburu dari kota Mekah, bukan dari kota Mekah, dari kota Madinah menuju ke Mekah. Yang memburu ini pasukan tentara. Begitu pasukan tentara ini memburu sampai di suatu daerah yang disebut dengan Baida, itu ada dalam peta, suatu kampung atau suatu distrik begitu. Sampai di sana, maka Allah takdirkan pasukan ini ditenggelamkan. Pasukan yang tenggelam ini mati semua, kecuali tinggal 1 orang yang mengabarkan. Allah alam siapa 1 orang ini. Orang yang selamat yang dikejar ini sampai di Mekah. Begitu sampai di Mekah, kondisi umat Islam di masa itu benar-benar dalam keadaan kacau. Kondisi kita di seluruh dunia di mana-mana benar-benar dalam keadaan kacau. Orang ini bernama
Muhammad sama dengan Nabi kita, binnya Abdullah sama dengan Nabi kita, dan dia yang kemudian dibaiat di Mekah atau di Ka'bah itu. Para ulama sudah berkumpul menunggu nih. Nah, ini dia Imam Mahdi. Ini yang akan memimpin nanti seluruh pertempuran yang besar itu nanti. Nah, umat Islam begitu sudah mendengar ini, otomatis Pak, orang ramai-ramai, para mujahidin itu ingin masuk surga Pak. Kalau masuk surga, syahid di jalan Allah itu Pak, dosa kita diampuni Pak. Kemudian kita bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarga kita Pak, istri kita, anak kita, ibu kita. Itu dicari betul itu Pak. Makanya pasukan Brigade Al-Qassam itu mereka para penghafal Quran yang siap mati. Mereka siap mati gitu. Jadi mereka mengejar mati sebagaimana orang mengejar dunia. Jadi itu Pak Imam Mahdi Pak. Beliau nanti akan memimpin umat Islam. Ketika beliau memimpin umat Islam, semua pertempuran menang Pak. Nanti tegak khalifah lagi. Ini khalifah yang terakhir. Tegak ke khalifah lagi, itu ke khalifah yang terakhir. Kapan waktunya? Allahu a'lam. Cuman orang menunggu itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Door prize Pak ya. Yang pertama untuk bapak-bapak. Silakan Pak. Siapa nama saudara daripada Nabi Musa? Ayo Pak. Siapa nama saudara daripada Nabi Musa? Ya. Nabi Harun. Barakallah. Betul Pak. Untuk ibu-ibu silakan sambung ayat Bu. Sambung ayat Bu ya. Fir'aun wa Thamud. Sambungannya Bu. Silakan buka Qurannya Bu. Tutup lagi Qurannya. Kita ganti pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa nama sungai yang diseberangi oleh bangsa? Bukan. Apa nama sungai yang ada di negara Mesir yang kita ceritakan tadi? Iya, Ibu yang pakai jilbab warna hitam. Sungai Nil. Sungai Nil itu dalamnya sampai 11 meter Pak, panjangnya bahkan sampai kilometer gitu. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.